Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Joko Tingkir bagian yang ketiga. Ki Ganjur sowan ke Istana Demak. Seorang kaulo yang dipanggil menghadap ke keraton biasanya kalau tidak mendapatkan anugerah atau tugas khusus, kemungkinan besar pasti akan mendapatkan murka, dan Ki Ganjur sudah dapat memperkirakan dirinya akan mendapatkan murka dari Sultan Demak. Ki Ganjur menunggu untuk dipanggil menghadap ke Siti Hinggil di tempat khusus. Setelah sekian lama menunggu, seorang abdi dalam datang dan menyuruh Ki Ganjur menghadap ke Siti Hinggil. Setelah bertatap muka dengan Sultan Demak, Ki Ganjur pun meminta pengampunan kepada Sultan atas kecerobohan yang telah dilakukan oleh Joko Tingkir. Ternyata Sultan tidak murka, malahan Sultan menanyakan siapakah pemuda yang kini tinggal di rumah Ki Ganjur. Kesempatan emas ini dimanfaatkan oleh Ki Ganjur, serta merta Ki Ganjur menyampaikan siapa sesungguhnya Joko Tingkir. Sultan Trenggono terkejut, namun demikian pintarnya Ki Ganjur meyakinkan Sultan, dan pada akhirnya Sultan Demak pun berkata, "Paman Ganjur, jika memang benar apa yang kamu katakan barusan, beranikah Joko Tingkir aku uji kesaktiannya?" Ki Ganjur diam, tapi tak ada jalan lain. Jika memang Kanjeng Sultan berkehendak seperti itu, kami hanya bisa pasrah saja. Tapi beribu ampun Kanjeng, kalau boleh hamba tahu, Kanjeng hendak menguji anak saya Tingkir dengan cara bagaimana? Kanjeng Sultan tersenyum, seperti halnya menguji calon pasukan pengawal Sultan, yaitu diadu dengan seekor banteng. Beranikah? Ki Ganjur menyetujuinya, dan pada hari yang telah ditentukan di lapangan tempat pengujian para prajurit dengan disaksikan oleh Sultan Demak sendiri beserta beberapa pejabat dan para pasukan pengawal Sultan, Joko Tingkir siap diuji kesaktiannya. Joko Tingkir yang telah banyak belajar ilmu bela diri, termasuk cara menggunakan berbagai senjata, cara berkuda, dan ilmu-ilmu kanuragan dari para pertapa Siwa Buddha. Ini semua yang telah dipelajarinya tersebut harus ditunjukkan semaksimal mungkin. Hari ini adalah hari penentuan bagi masa depan Joko Tingkir di kemudian hari. Joko Tingkir dengan gagahnya menaiki seekor kuda sembari membawa busur panah. Tegang dia menunggu bunyi gong tanda dilepaskannya banteng liar sebagai lawan tandingannya. Manakala dari atas panggung Kanjeng Sultan Trenggono mengangkat tangan kanannya, maka gong pun dipukul nyalang oleh seorang prajurit khusus. Menyusul seekor banteng liar tiba-tiba masuk ke dalam area lapangan. Sorak-sorai terdengar. Joko Tingkir menggebrak kudanya. Gemuruh suara prajurit menambah semangat Joko Tingkir. Untuk beberapa saat Joko Tingkir memacu kuda mengelilingi tubuh banteng tersebut. Banteng mendengus. Sesaat belum terpancing, namun sesaat kemudian banteng berubah semakin liar. Banteng menyerang Joko Tingkir. Joko Tingkir sigap, kuda berputar indah menghindari serutukan banteng. Gemuruh suara prajurit terdengar melihat gerakan indah cara menghindar yang dipertunjukkan oleh Joko Tingkir. Sultan Trenggono tersenyum. Serutukan awal itu pun luput. Banteng memutar badannya mendengus kencang, lantas kembali mengejar Joko Tingkir. Aksi kejar-kejaran terjadi. Joko Tingkir dengan lihai mampu menjaga jarak yang tetap antara kudanya dan banteng yang terus mengejar, dan dengan gagahnya
Joko Tingkir melepaskan tali kekang kuda sembari mengangkat tubuhnya dari pelana dengan posisi miring ke arah belakang. Joko Tingkir melepaskan beberapa anak panah. Tidak terlihat kapan Joko Tingkir mengambil anak panah dari pundaknya. Anak panah meluncur deras dan tepat mengenai tubuh Banteng. Banteng terluka, serudukannya agak goyah. Gemuruh prajurit membahana melihat ketangkasan Joko Tingkir yang mampu mengendarai kuda tanpa memegang tali kekang dan sekaligus melepaskan anak panah dengan fokus yang terarah. Banteng mendengus, tapi tiba-tiba dari arah pinggir muncul 2 ekor banteng lain langsung menyerang Joko Tingkir. Dengan sangat lincah Joko Tingkir memacu kuda dan mengambil sebatang tombak yang tersedia di pinggir arena. Sekali lagi Joko Tingkir bangkit dari pelana kuda, tombak terarah pada salah satu banteng. Sesaat Joko Tingkir mengarahkan tombaknya dan sesaat kemudian dia melemparkan tombak di tangannya ke arah tubuh salah satu banteng. Tepat seekor banteng perutnya jebol terkena tombak. Joko Tingkir berputar lagi menuju pinggiran arena. Dia menyambar sebatang tombak lagi seperti yang tadi. Joko Tingkir melemparkan tombak ke arah salah satu banteng yang lain. Sekali lagi seekor banteng terkena bidikan tombaknya. Joko Tingkir tidak membuang waktu. Dengan tetap memacu kudanya, beberapa kali dilepaskannya anak panah. Bidikan anak panah tak ada yang meleset, mengarah satu persatu ke tubuh ketiga banteng yang kebingungan hendak menyeruduk. Kondisi ketiga banteng sudah lemah. Joko Tingkir mendekati seekor banteng. Dengan indahnya dia melompat dari punggung kuda yang dinaikinya, berpindah ke punggung seekor banteng. Banteng melonjak-lonjak, nampak Joko Tingkir ikut terayun-ayun. Namun dengan kecepatan yang luar biasa, Joko Tingkir menancapkan sebilah keris di leher banteng yang dinaikinya. Banteng roboh meregang nyawa. Seekor banteng yang lain mendekat. Joko Tingkir lari menghindar, tapi cepat keris mengarah ke leher banteng yang menyeruduknya. Banteng lari ke pinggir dan roboh meregang nyawa. Gemuruh sorak-sorai prajurit terdengar lagi. Tinggal seekor banteng lagi. Sultan Trenggono nampak bangkit dari duduknya. Dia nampak terpikat dengan ketangkasan Joko Tingkir. Di tengah arena, Joko Tingkir berlari menghampiri kudanya. Kembali dia menaiki kuda, tombak kembali dia raih, dan tombak meluncur mengarah tubuh banteng. Telah banteng mendengus dan roboh akibat telah banyak luka-luka di tubuhnya. Sorak-sorai lebih hebat membahana mengiringi kemenangan Joko Tingkir. Dan Sultan Demak pun puas. Joko Tingkir diangkat sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak, berhasil dengan gemilang melewati uji keprajuritan pasukan pengawal Sultan. Nama Joko Tingkir seketika dikenal dan merebak di kalangan istana. Identitas Joko Tingkir sebagai putra Ki Ageng Pengging pun sudah banyak yang tahu. Banyak para pejabat Demak yang kagum pada ketangkasan Joko Tingkir. Namun di sebagian pihak bergulir pula sebuah kecemasan. Sunan Kudus mengutarakan kecemasannya atas masuknya putra Ki Ageng Pengging di lingkungan Istana Demak. Namun Sultan Trenggono sudah terlanjur menyukai Joko Tingkir. Kecemasan Sunan Kudus tidak begitu ditanggapi Sultan Demak. Dan manakala Sultan Trenggono melantik Joko Tingkir sebagai lurah prajurit pengawal Sultan Demak, maka gegerlah seluruh pejabat. Ada yang diam-diam menolak dan tidak puas atas keputusan tersebut. Namun banyak pula yang bergembira menerima keputusan Sultan. Masa depan Joko Tingkir sudah nampak di depan mata. Kemampuan Joko Tingkir kerap kali teruji sebagai lurah prajurit pengawal Sultan.
Joko Tingkir mampu memberikan rasa aman bagi Sultan Trenggono. Pernah suatu ketika, manakala Sultan Trenggono telah melakukan sesuatu pemburuan di hutan, Joko Tingkir berhasil menyelamatkan Sultan Trenggono dari serangan gerombolan gerilyawan Majapahit. Joko Tingkir berhasil mengusir gerombolan gerilyawan tersebut tanpa pertempuran sama sekali. Pemimpin gerombolan mematuhi perintah Joko Tingkir, sang putra Ki Ageng Pengging, untuk tidak meneruskan penyerangan. Begitu juga suatu ketika saat Joko Tingkir mengawal Sultan Trenggono yang berkunjung ke wilayah bagian Demak melalui rute menyeberangi sebuah sungai, Joko Tingkir mampu mengundurkan gerombolan gerilyawan Majapahit pula yang tengah menyerang secara tiba-tiba rombongan Sultan Trenggono. Joko Tingkir mengundurkan mereka tanpa pertempuran sama sekali. Sultan Trenggono merasa sangat terlindungi dan aman dengan Joko Tingkir yang berada di sampingnya. Atau dalam babat tanah Jawa dikisahkan, manakala Sultan Trenggono tengah berburu, Joko Tingkir berhasil menangkap seekor harimau yang hendak mengganggu Sultan. Harimau tersebut ditaklukkan dan dipanggul oleh Joko Tingkir, ditunjukkan kepada Sultan Demak, lantas dilepaskannya. Dan di lain waktu, manakala Sultan Demak tengah mengadakan kunjungan ke wilayah bagian dengan melewati rute menyeberangi sebuah sungai, tiba-tiba muncul buaya yang besar. Joko Tingkir terjun ke sungai, dia bergulat dengan buaya. Buaya berhasil ditangkap dan diperlihatkan kepada Sultan Trenggono, lantas dilepaskan. Joko Tingkir sangat dekat dengan Sultan Trenggono, lebih dekat daripada pejabat-pejabat yang lain seperti Sunan Kudus maupun Fathahilah sang Senopati Demak Bintoro. Keselamatan Sultan benar-benar terjaga apabila Joko Tingkir yang melakukan pengawalan. Seluruh laskar Majapahit yang masih bergerilya menghormati dan menyegani putra Ki Ageng Pengging tersebut. Apa yang disampaikan oleh Ki Ganjur terbukti sudah, dan Sultan Trenggono semakin menyayangi Joko Tingkir. Pada suatu ketika, Sultan Trenggono mengeluarkan maklumat khusus, membuka kesempatan kepada pemuda-pemuda Demak untuk mengabdi sebagai pasukan pengawal Sultan. Sultan Demak menghendaki jumlah personil pasukan pengawal ditambah dengan mengambil personil baru di luar personil angkatan perang yang sudah ada. Maklumat istimewa tersebut disambut antusias oleh seluruh pemuda-pemuda Demak. Banyak yang berdatangan ke ibu kota Demak. Mereka mengajukan diri untuk bersedia mengabdi sebagai anggota pasukan pengawal Sultan. Setiap pemuda harus melewati ujian-ujian yang tidak mudah. Banyak yang berhasil, tapi lebih banyak pula yang gagal. Joko Tingkir mendapat tugas melakukan penyeleksian dan pengujian. Konon, seluruh pemuda yang berasal dari padepokan-padepokan di tanah Jawa banyak yang berdatangan dengan mengandalkan kesaktian yang telah mereka peroleh dari guru masing-masing. Para pemuda ini mencoba peruntungannya di Demak Bintoro. Pemberontakan Ki Ageng Selo. Ada kejadian menarik. Putra Ki Getas Pandawa, guru Sultan Trenggono yang bernama Ki Ageng Selo, ikut mendaftar, padahal Ki Ageng Selo sudah memegang jabatan sebagai kepala pasukan bersenjata Demak yang ditugaskan di daerah Selo, atau yang sekarang tetap bernama Selo, sebuah daerah di sekitar lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah. Sultan Trenggono jelas-jelas tidak mau mengambil personil calon pasukan pengawal dari personil angkatan bersenjata yang sudah ada. Namun mengingat Ki Ageng Selo masih merupakan putra gurunya,
Sultan Trenggono terpaksa menyuruh Joko Tingkir untuk mencatatnya dalam daftar calon-calon anggota pasukan pengawal yang hendak diuji. Namun saat pengujian Ki Ageng Selo, Sultan sendiri yang akan memutuskan hasilnya, bukan Joko Tingkir. Atau Ki Ageng Selo adalah putra Ki Getas Pandawa. Ki Getas Pandawa adalah putra Raden Bondan Kejawen atau Ki Ageng Tarub II. Raden Kejawen adalah putra Prabu Brawijaya V dengan Dewi Wabdan Kuning yang berasal dari Sulawesi. Saat hari pengujian Ki Ageng Selo, Sultan Trenggono hadir menyaksikannya. Seperti saat menguji Joko Tingkir, Ki Ageng Selo pun diadu dengan 3 ekor banteng liar sekaligus. 2 ekor banteng bisa ditaklukkan dengan mudah oleh Ki Ageng Selo, dan manakala tinggal seekor banteng lagi, saat keris Ki Ageng Selo menghujam ke leher banteng, darah banteng tersebut muncrat ke wajah Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya jijik. Sultan Trenggono tersenyum. Saat itu juga beliau memutuskan bahwa Ki Ageng Selo telah gagal dalam menempuh ujian. Dan Sultan berkata, "Selo, siro ora keterima amarga siro jirih bing getih," yang artinya, "Selo, kamu tidak diterima sebab kamu masih jijik dengan darah." Ki Ageng Selo marah mendengar keputusan Sultan. Dia kembali ke Selo dan mengumpulkan seluruh pasukan yang berada di bawah komandonya. Beberapa minggu kemudian, ibu kota Demak dikagetkan dengan mengamuknya pasukan Demak sendiri di areal keraton. Fatahillah sebagai Senopati Agung Demak mendapat laporan bahwa pasukan Demak yang ditugaskan di daerah Selo dan dipimpin langsung oleh Ki Ageng Selo telah mengamuk di istana. Fatahillah segera menghadap Sultan Trenggono dan mohon izin untuk menggempur Ki Ageng Selo beserta pasukan Demak yang bersamanya. Namun Sultan Trenggono melarang Fatahillah untuk menggempur pasukan yang membelot tersebut secara sungguh-sungguh. Jika memang memungkinkan, hindari korban seminimal mungkin, dan pesan Sultan kepada Fatahillah agar Senopati Demak tersebut memberikan ruang kepada Ki Ageng Selo agar bisa leluasa masuk di areal keraton. Sultan Trenggono berkehendak untuk menghadapi Ki Ageng Selo sendiri. Jika memang dia berani masuk ke istana, Fatahillah segera melaksanakan perintah. Di areal istana, Sultan Trenggono menunggu kemungkinan Ki Ageng Selo memang berani memasuki areal istana yang memang sengaja dibuka untuknya. Hanya pasukan Ki Ageng Selo yang akan ditahan. Ki Ageng Selo sendiri sengaja diberikan keleluasaan memasuki istana. Sultan Trenggono menaiki seekor kuda dengan dikawal para pasukan pengawal Sultan yang dipimpin oleh Joko Tingkir. Dan benar, manakala di luar istana tengah terjadi pertempuran, nampak seorang penunggang kuda memacu kudanya memasuki areal keraton dengan beraninya. Joko Tingkir waspada. Dia memberikan isyarat agar seluruh pasukan pengawal siaga. Pasukan pengawal bergerak mengitari Sultan Trenggono. Posisi Sultan kini berada di tengah-tengah seluruh pasukan. Ki Ageng Selo dengan beraninya memacu kuda sembari memegang senjata terhunus. Sultan Trenggono tanggap. Dari atas punggung kuda, Sultan merentangkan busur panah dan melepaskan beberapa anak panah. Sasarannya bukan tubuh Ki Ageng Selo, namun kuda tunggangannya. Begitu anak panah yang dilontarkan Sultan Trenggono mengenai sasaran di kaki kuda Ki Ageng Selo, sontak kuda meringkik nyaring dan tersungkur roboh. Otomatis Ki Ageng Selo ikut jatuh terjerembab. Dalam posisi seperti itu, Joko Tingkir memerintahkan pasukannya mengepung Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo tidak berdaya.
Tombak-tombak tajam prajurit pengawal sultan terarah ke tubuhnya yang masih jatuh terduduk di dekat kudanya yang roboh meringkik-ringkik. Sultan memacu kuda mendekat ke arah Ki Ageng Selo. Dari atas kuda, Sultan berkata, "Selo, jelas sudah terlihat kamu sangat sembrono dalam melakukan penyerangan. Seorang pemimpin pasukan tidak seharusnya meninggalkan pasukannya sendirian saat pertempuran tengah berlangsung, apalagi berani menyerang pusat kekuatan musuh sendirian pula. Dan Ki Ageng Selo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya." Ki Ageng Selo ditahan di Demak Bintoro. Sesungguhnya ada pemicu lain yang membuat Ki Ageng Selo berani coba-coba melakukan pemberontakan kecil tersebut. Ki Ageng Selo meyakini bahwa dari keturunan Tarub, yaitu keturunan Raden Bondan Kejawen, sesuai ramalan Prabu Brawijaya V, Eyang Buyut Ki Ageng Selo, bahwasanya kelak dari keturunan Tarub akan tampil menjadi raja tanah Jawa. Wahyu keprabuan tersebut belum saatnya turun ke keluarga Tarub pada masa itu. Wahyu itu akan jatuh kepada cicit Ki Ageng Selo, yaitu Panembahan Senopati, yang kelak mendirikan Kesultanan Mataram pada tahun 1575 Masehi. Dan atas kebijaksanaan Sultan Demak, kesalahan Ki Ageng Selo diampuni. Ia tetap dipercaya memimpin pasukan di daerah Selo, walau terbatas hanya dengan 250 personil semata. Joko Tingkir terusir dari Demak. Proses pendaftaran calon pasukan pengawal Sultan berlanjut setelah peristiwa Ki Ageng Selo. Suatu ketika datang seorang pemuda berperawakan tinggi besar dengan janggut ditumbuhi bulu lebat. Dia mengaku bernama Dedung Awu. Dedung Awu adalah pemuda yang terkenal sakti mandraguna. Beberapa anggota pasukan pengawal memberikan informasi kepada Joko Tingkir bahwa Dedung Awu pernah dicurigai terlibat pemberontakan Raden Suryawiyata. Saat mendaftar, Dedung Awu sesumbar bahwa dirinya gatal ingin menghancurkan laskar-laskar Majapahit yang masih banyak melakukan perang gerilya. Dia ingin mengadu kesaktian dengan mereka. Kalau sehari tidak memukuli orang-orang Majapahit, tangannya terasa gatal. Mendapat laporan seperti itu, diam-diam Joko Tingkir marah. Sontak dia datang sendiri ke tempat pendaftaran. Melihat kehadiran Joko Tingkir, beberapa pasukan memberikan tempat. Joko Tingkir lantas duduk bersila berhadap-hadapan dengan Dedung Awu. Joko Tingkir sendiri yang lantas menyatakan keberatan dengan pengajuan diri Dedung Awu untuk mendaftar sebagai calon pasukan pengawal Sultan. Demak membutuhkan orang-orang yang mampu menghargai semua lapisan. Demak sudah kebanyakan orang-orang kolot. Dan Dedung Awu tersinggung. Dia kemudian berkata, "Apakah karena Raden Joko Tingkir masih pewaris sah tahta Majapahit sehingga Raden tidak menyukai saya? Ingat Raden, ini Demak bukan Majapahit, dan Majapahit sudah tidak ada apa-apanya lagi." Joko Tingkir diam, lalu dia mempersilahkan Dedung Awu untuk meninggalkan tempat tersebut. Dedung Awu semakin lancang. "Jika Raden tidak terima, boleh kita mengadu kesaktian atas nama pribadi antara Dedung Awu dan Joko Tingkir, bukan antara Dedung Awu dengan seorang lurah prajurit pengawal Sultan Demak." Gegerlah seluruh yang hadir mendengar perkataan Dedung Awu, baik para prajurit pengawal Sultan maupun para pemuda yang sedang mengantri menunggu giliran mendaftarkan diri. Joko Tingkir tidak menggubris, dan Dedung Awu pun tidak juga segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan bangkitlah amarah Joko Tingkir.
Manakala Dedung Awuk sesumbar, "Ketahuilah Raden, badan saya ini terasa gatal semua jikalau sehari saja tidak dihunjami senjata oleh Majapahit." Joko Tingkir memberi isyarat kepada seorang anak buahnya untuk mendekat. Joko Tingkir membisikkan sesuatu. Lantas prajurit tersebut memerintahkan seluruh yang hadir menepi untuk memberi ruang lebar. Tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi, dan semua orang jadi tahu apa yang bakalan terjadi ketika Joko Tingkir berkata kepada Dedung Awuk, "Jika memang itu maumu, mari kita buktikan bersama siapa yang lebih sakti. Aku akan mencoba kesaktianmu dengan sadak ini." Saat itu Joko Tingkir tengah memegang sadak. Sadak adalah alat penumbuk buah gambir, di mana hasil tumbukan tersebut dipakai sebagai bahan campuran untuk mengunyah sirih. Panjangnya sekitar 15 cm dan besarnya cuma sebesar jempol tangan, berbentuk silindris. Dedung Awuk mendengus melihat beberapa prajurit telah membuat kalangan atau tempat yang cukup luas untuk adu kesaktian. Dedung Awuk segera beranjak dari bersila, lantas bergerak ke arah tengah-tengah kalangan yang telah disediakan. Di sana dia berdiri gagah dan membuka dadanya lebar-lebar. Sejenak dia mencabut keris, kemudian menghujamkan keris itu berkali-kali ke dada dan perutnya. Tidak ada luka sedikit pun di tempat mana dia menghujamkan senjata tersebut. Joko Tingkir beranjak. Dia menuju kalangan dengan disaksikan oleh para prajurit dan para pemuda dengan dada berdebar. Kini Joko Tingkir dan Dedung Awuk berdiri berhadap-hadapan. Di tangan Joko Tingkir tergenggam sadak. Melihat apa yang dipegang Joko Tingkir, Dedung Awuk sendiri mendengus. Keris saja tidak mampu melukai tubuhnya, apalagi sebuah sadak. Begitu Dedung Awuk bergumam dalam hati. Sesaat keduanya masih diam di tempat masing-masing, dan sedetik kemudian Joko Tingkir bergerak cepat menusukkan sadak ke dada Dedung Awuk. Dedung Awuk membuka dada lebar-lebar, dan Dedung Awuk menjerit keras manakala sadak di tangan Joko Tingkir menancap dalam tepat di jantungnya. Darah muncrat di sana. Dedung Awuk menggeram. Tikaman Joko Tingkir tepat mengenai organ vital. Tubuh Dedung Awuk bergetar hebat. Sedikit kemudian jatuh tertunduk, lantas roboh menelungkup. Dedung Awuk tewas seketika. Gegerlah seluruh yang hadir. Kejadian tersebut dilihat oleh beberapa pejabat yang kebetulan hadir di tempat tersebut. Mereka lantas menghadap Sultan Trenggono melaporkan kejadian terbunuhnya seorang calon pasukan pengawal Sultan di tangan Joko Tingkir. Sultan Trenggono murka. Beliau seketika itu juga memerintahkan Joko Tingkir menghadap. Pada hari itu, Sultan Demak melepas jabatan Joko Tingkir sebagai lurah prajurit pengawal Sultan. Bahkan Joko Tingkir diusir dari lingkungan Istana Demak. Joko Tingkir yang memang merasa bersalah menerima keputusan tersebut, namun diam-diam dengan diusirnya Joko Tingkir dari istana, Nimas Sekar Kedaton, adik Ratu Kalinyamat, menangis dan merasa kehilangan. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kelanjutannya dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.